www.bsfm.com. BSI Radio, curiakan harimu. Hai Sobat BSI, kembali lagi bersama saya Putri Amelia. Dan saya Afrizal Farhan Hanapi. Seneng banget hari ini bisa kembali nemenin Sobat BSI di program yang paling ditunggu-tunggu setiap minggunya. Yes, inilah Sorot Aktual, program spesial dari BSI Radio yang ngebahas berbagai isu hangat, aktual, dan pastinya relevan bagi kita semua. Buat Sobat BSI yang baru pertama kali dengerin, program ini hadir buat ngasih kamu informasi terkini yang lagi jadi perhatian publik loh. Mulai dari dunia sosial, politik, ekonomi, hingga teknologi, semuanya kita kupas tuntas dengan gaya khas anak muda yang tetap kritis dan informatif. Bener banget, kita gak cuma bacain berita, tapi juga menghadirkan langsung suara dari narasumber terpercaya. Lewat wawancara eksklusif, ada berita dan ada juga wawancara singkat yang udah kami siapkan hari ini buat Sobat BSI. Jadi, jangan kemana-mana ya. Amel dan Farhan akan menemani Sobat BSI dalam 30 menit ke depan. Sobat BSI bakal diajak menyelami berbagai sudut pandang tentang isu-isu penting yang mungkin liput dari perhatian kita. Dan pastinya obrolan kita bakal dibawakan dengan suasana yang santai tapi tetap tajam. Karena misi kita satu, mengajak Sobat BSI untuk peduli, berpikir kritis, dan ikut jadi bagian dari perubahan. You're listening www.bsfm.com. BSI Radio, curiakan harimu. Mau kuliah? Cari kampus yang siap mengantarkanmu menjadi profesional handal. Saatnya gabung di Universitas Bina Sarana Informatika. UBSI hadir dalam program unggulan di bidang informatika, bisnis, komunikasi, dan kreatif. Dengan kurikulum berbasis industri, fasilitas modern, dan dosen berpengalaman, UBSI siap membentuk generasi masa depan yang inovatif dan kompeten. Daftar sekarang di www.ubsi.ac.id dan raih masa depanmu bersama UBSI. UBSI, kampus masa depan, siap kerja, siap berkarya. Dipersembahkan oleh BSI Radio. Hai Sobat BSI, kembali lagi di 105,6 BSI Radio. Masih bersama Amel dan Farhan. Kita tentu sudah tidak asing lagi dengan ondel-ondel, boneka raksasa khas Betawi yang selama ini menjadi simbol kebudayaan Jakarta. Dulunya, ondel-ondel tampil di acara adat, hajatan, hingga festival budaya. Namun kini, peran ondel-ondel perlahan berubah. Banyak dari kita melihatnya digunakan untuk mengamen di jalanan ibu kota. Fenomena ini memunculkan pro dan kontra, sebagian menganggap ini sebagai bentuk adaptasi dan kreativitas. Namun, tak sedikit yang merasa bahwa hal ini justru merendahkan nilai budaya ondel-ondel itu sendiri. Lalu, bagaimana pandangan seorang budayawan Betawi terhadap hal ini? Apakah penggunaan ondel-ondel untuk mengamen bisa dibenarkan dalam kacamata pelestarian budaya? Untuk membahas hal ini lebih dalam, kita sudah bersama dengan seorang budayawan Betawi yang peduli terhadap pelestarian budaya asli Jakarta. Apa pendapat Bapak mengenai fenomena ondel-ondel yang dijadikan alat untuk mengamen di jalanan? Saya kira nggak masalah ya. Menurut pribadi saya, disclaimer dulu nih, karena beda pasti pendapat orang-orang. Kalau menurut saya nggak masalah. Kenapa? Karena kalau ondel-ondel ngamen itu kan, udah dari dulu emang ondel-ondel ngamen. Kalau yang menurut saya nggak bagus, nggak baik, itu yang kata orang kan menurunkan derajat kesenian ondel-ondel sendiri. Ondel-ondel yang minta-minta, apalagi sampai dia maksa. Ada yang menyebut malah ondel-ondel ngemis. Itu yang nggak masalah. Itu yang masalah. Jadi kalau dia hanya ngamen, nggak masalah. Karena dari dulu emang sudah ngamen. Cuma sekarang orang mungkin salah ya, salah memberikan label. Ondel-ondel yang kalau kita lihat di jalan yang jelek yang tidak diterima oleh masyarakat, itu kan seharusnya ondel-ondel yang minta-minta, ondel-ondel yang ngemis, ondel-ondel yang tidak membuat orang senang. Kenapa? Karena ondel-ondel itu kan dia salah satu media hiburan. Harusnya kan yang membuat senang orang. Gitu ya. Nah kalau sekarang lebih banyak yang membuat orang, aduh ada ondel-ondel, aduh ada. Berarti ada satu ketidaksukaan.
Nah, cuma kalau kita lihat dari sudut itu memang tidak baik ya. Tapi kalau kita dari sudut yang lain, saya pernah tanya beberapa siswa PAUD TK yang datang ke Museum Betawi. Mereka tahu ondel-ondel itu dari ondel-ondel yang ada di jalan. Tuh. Jadi kalau kita lihat dari sisi lain, ternyata ondel-ondel ada di jalan pun punya efek yang bagus, gitu kan? Anak-anak kecil mereka kenal pertama kali ondel-ondel itu di jalan sebelum mereka ngelihat yang ada di Museum Betawi gitu. Nah, tinggal kita lihat dari sudut mana kita mau melihat, dari sudut mana kita mau menilai. Tergantung dari orang itu ya. Betul. Kalau kita mau menilai dari sudut sudut budaya, memang budaya itu sedikit tercemar. Ya, kalau kita ada sudut. Tapi kalau kita lihat dari sudut ondel-ondel itu bisa membuat orang bisa makan, orang bisa mendapat uang. Berarti kan sesuatu yang baik dong. Itu. Nah, kemarin ada pertentangan mengenai itu. Boleh nggak ondel-ondel kalau dibersihkan dari jalan? Ondel-ondel yang di jalan dibersihkan. Bertentangannya adalah tadi. Ini dengan ondel-ondel orang bisa cari makan. Masakan gitu ya. Tapi kalau misalnya dibiarkan, dia merusak budaya. Ikon Betawi malah sekarang. Akhirnya dicari satu jalan titik tengah. Ada ada satu kolaborasi lah kalau kita sebut ya dari Pemprov lewat Dinas Kebudayaan sama Asosiasi Ondel-Ondel, terus ada Komunitas Ondel-Ondel Jakarta, itu mereka ngambil jalan tengah. Boleh di jalan, tapi kalau mau di jalan ada syaratnya. Oh, ada ketentuan, syarat-ketentuan. Iya, ondel-ondel harus 2. Jadi dikembalikan kepada pakemnya. Oh, Gitu. Mau di jalan boleh, silakan. Kita tidak menghalangi orang-orang yang mau mencari uang, katakanlah gitu ya, atau penghasilan dari ondel-ondel. Silakan. Cuma kalau mau ondel-ondel di jalan dapat duit dan tidak ketakutan gitu ya untuk dibersihkan dari jalan, ini loh. Ondel-ondel harus 2, ondel-ondel harus B, harus C, harus D, harus D. Nah, pada saat mereka bilang, kita nggak punya, kita nggak bisa. Kan nggak bisa begitu, Dok. Kalau misalnya nggak punya, ayo kita bareng-bareng. Yang nggak punya, ayo kita bikin bareng-bareng. Yang nggak bisa, ayo kita belajar bareng-bareng. Gitu. Jadi ondel-ondel bisa menjadi media untuk mencari kehidupan, penghasilan, bisa juga untuk pelestarian budaya dan menghibur orang. Nah, gitu. Kalau misalnya mereka masih nggak mau, berarti mereka sudah melanggar sendiri kan? Gitu. Ya udah, berarti harus diangkut. Tapi kalau yang dia sesuai, nggak ada alasan mereka takut, nggak ada alasan mereka tidak aman di jalan untuk mencari penghasilan. Itu. Betul. Oke. Yang kedua, apakah penggunaan ondel-ondel untuk mengamen dianggap sebagai untuk pelestarian atau justru penyimpangan dari nilai budaya aslinya? Ya itu tadi, kita kembali dari sudut mana kita melihat. Kalau misalnya pelestarian, dia bisa menjadi salah satu salah satu cara untuk memperkenalkan salah satu dari 8 ikon budaya Betawi. Tapi kalau kita lihat dari sudut lain, kan beda lagi. Gitu. Tinggal dari mana kita mengambil sisinya. Oke. Menurut Bapak, apa faktor utama yang mendorong masyarakat menggunakan ondel-ondel untuk mengamen? Ya, ondel-ondel itu udah lama ya. Iya. Ada yang mencatat dari abad ke-18. Iya. Ada satu boneka besar, kurang lebih tingginya 2 sampai 2,5 meter, yang ada di setiap kegiatan orang Betawi. Walaupun masih pada saat itu mungkin nggak disebut orang Betawi ya, karena orang Betawi lebih dipopulerkan itu pada saat zaman kolonial abad 19. Nah, karena dia sudah ada jauh atau lama lah gitu ya, berarti dia sudah menjadi bagian. Seperti tadi disebutkan, ada di setiap kegiatan kegiatan orang Betawi, keriaan lah gitu. Berarti kan dia bisa dibilang salah satu yang sudah ada di dalam kehidupan masyarakat. Nah, kan gampang kalau udah gitu. Apa yang dikenal, apa yang disenengin, ya pasti bisa jadi sesuatu. Dalam hal ini adalah bisa menjadi sesuatu yang bisa menghasilkan uang. Gitu Bang. Lain dengan sesuatu yang baru gitu. Apaan sih ini, apaan nih? Gitu. Karena udah lama ya Pak. Iya. Oke. Untuk yang terakhir Pak, apa harapan Bapak terhadap generasi muda dalam menjaga warisan budaya Betawi, khususnya ondel-ondel? Ya, sebagai generasi muda, sebagai nanti yang memegang
estafet gitu, kalau bahasa kerennya gitu ya. Estafet pelestarian atau kelestarian dari budaya Betawi dalam hal ini, dia harus bisa paham dia berada di mana gitu ya. Walaupun bukan orang Betawi, kalau dia tinggal di Jakarta berarti dia punya tanggung jawab moral sebagai orang yang nginjek-injek tanah Betawi. Gitu. Karena gitu ya. Yang setiap hari dia sedotin nih udaranya orang Betawi atau udaranya Betawi. Terus ya yang lain lah gitu ya. Jadi dia punya tanggung jawab moral untuk bisa melestarikan, ikut melestarikan apa yang menjadi hasil karya dari orang-orang Betawi terdahulu. Itu minimal dia kenal. Betawi itu apa sih? Kesenian itu apa aja sih? Kan kalau misalnya dulu kan ada peribahasa, tak kenal maka tak sayang. Gitu kan. Harapannya adalah kalau misalnya dia sudah kenal akan timbul sayang. Karena tadi dia punya satu kesadaran bahwasanya iya, gue orang Padang tapi gue tinggal di Betawi. Betawi gue injak-injak tanahnya, udahnya gue sedot-sedot gitu kan. Gue coba balikin apa yang bisa gue balikin, balas budinya gitu, kasarnya gitu. Nah, kalau kita udah sayang, kayak kita sayang sama apa misalnya motor gitu kan. Kalau karena kadang-kadang motor itu kalau kita sayang kita bersihin tiap hari. Mandiin. Ya, kotor dikit lah gitu kan. Terus juga kalau misalnya kita pacaran sayang sama dia gitu kan, Bang minta beli bakso mau nggak mau gitu kan kita. Relain ya. Kita relain. Nah, sama juga seperti itu. Harapannya kalau dia sudah mulai sayang, ada rasa sayang, dia akan jagain. Dia akan lindungin. Nah, begitu sudah merasa terlindungi, dia akan sedikit banyak akan mempercantik, memperindah. Gimana caranya? Dia banggain ke orang lain. Mengenalkan ya. Iya, gitu. Kayak kita kan punya motor nih, misalnya, apa namanya? Dia punya lampu misal. Kayaknya lampunya bagus pakai yang ini, padahal sama-sama nerangin juga kan. Gitu. Terus pakai apalah aksesori yang lain. Walaupun tanpa itu kan tetap bisa aja. Gitu. Tapi kalau kita udah sayang, kita udah seneng, setidaknya dia akan coba, tambahin ini bagus nih, tambahin ini bagus nih. Dan kadang-kadang kalau udah begitu suka sombong. Kepengennya adalah sombong dalam hal ini adalah sombong untuk memperkenalkan budaya. Gitu. Jadi manfaatkan, bukan manfaatkan, apa namanya? Kenalkan diri kita kepada kita ada di mana. Kalau udah itu, udah kenal, udah kita tahu siapa kita ada di mana, kita paham. Tinggal sekarang alasan kedua adalah jangan malas. Tidak ada alasan untuk malas. Kenapa? Karena sekarang untuk menjadi pelestari budaya itu nggak perlu lagi kayak dulu. Dulu masih punya alasan nggak punya duit. Dulu nggak punya alasan sanggarnya jauh. Dulu punya alasan nggak punya nilai seni atau nggak punya bakat seni. Kalau sekarang kan kita ngomong sekarang nih, omongan kita bisa sampai ke Amerika, bisa sampai ke Afrika gitu kan. Manfaatkan itu. Kita juga nggak harus kesanggar. Sambil tiduran, sambil jalan, sambil naik mobil, sambil naik motor, segala macam, kita bisa ikut jadi pelestari. Ya kan? Sehari kita mungkin bisa scrolling 5 jam. Walaupun mungkin nggak full gitu ya, kadang-kadang. Tapi kalau udah total 5 jam. Nah, dari 5 jam itu berarti ada 300 menit. 10%-nya adalah 300 menit. 10 menit. Luangkan waktu untuk menjadi pelestari. Gimana caranya? Ya kita harus bikin setidaknya kita merepost. Kalau misalnya kita nggak capek kalau bikin susah. Ya saya gitu ya malas gitu ya. Orangnya malas. Udah ini repost. Ini repost. Ini fitur sekarang repost ya. Iya kan? Karena kan ada yang membuat teori informasi digital atau jejak digital itu kan nggak akan hilang. Iya. Kalau informasi mengenai budaya tidak akan hilang, berarti kan secara tidak langsung dia terlestarikan. Itu secara fisik. Tapi kalau secara informasi, kayak kita misalnya punya teman 100 orang. Nggak usah 100 orang lah. 50 orang aja yang ngelihat konten kita secara serius gitu ya. Dari 50 orang ini, ada temennya 50 orang lagi 1 orang. Udah berapa? Banyak ya. Udah multiply gitu kan. Kita nggak perlu capek-capek lagi harus kesanggar. Walaupun idealnya adalah begitu ya. Tapi kalau misalnya kayak saya orang yang malas gitu, yang mager segala macam, udah repost. Ini bagus nih repost. Ini repost. Kali aja ada orang lihat juga dari repostan itu. Dan kalau menurut saya nggak mungkin orang itu nggak akan baca dari tadi ya. Makanya dihitung adalah 50%. Sejelek-jeleknya 25% lah.
dari 25 satu orang 25 punya teman 25 dan punya teman lagi. Nah, kan berarti informasi itu sudah tersebar, tersampaikan. Nah, itu menurut kami yang bisa dibilang juga sebagai bentuk pelestarian budaya. Gitu. Berita kedua, tawuran kembali pecah di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan. Peristiwa ini melibatkan beberapa kelompok warga yang saling serang di tengah permukiman padat. Suara bentrokan dan lemparan batu sempat membuat warga panik dan memilih mengungsi ke tempat yang lebih aman. Tawuran di wilayah Manggarai bukanlah hal yang baru. Aksi seperti ini kerap terulang dan menjadi kekhawatiran tersendiri bagi masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi. Lantas, apa yang menjadi pemicu bentrokan kali ini? Dan bagaimana pandangan masyarakat terkait soal kejadian yang terus berulang ini? Untuk itu, berikut kami hadirkan wawancara bersama Ketua RT 4 bertepatan di daerah Manggarai yang akan menjelaskan lebih lanjut mengenai kejadian tersebut. Selamat siang pendengar setia BSI Radio. Senang sekali saya Diva Maldieni yang akan menemani pendengar dalam program Sorot Aktual. Hari ini kita akan menyimak wawancara seputar tawuran yang terjadi di daerah Manggarai. Dengan ini saya sedang bersama Ketua RT 04 di daerah Manggarai. Saya sedang bersama Bapak Suherman. Oke Pak, apa sebenarnya yang terjadi dalam peristiwa tawuran yang di Manggarai? Warga, terutama anak-anak muda dan 2 wilayah yang berada di RW, 2 RW, saling ejek atau lempar petasan, tapi lama-lama jadi parah sampai pakai sajam. Oh gitu ya Pak. Baik Pak. Siapa saja yang terlibat dalam tawuran tersebut? Kebanyakan remaja dan pemuda dari RW 04 dan RW 12. Oh gitu ya Pak. Banyak juga dari menganggur atau putus sekolah, jadi gampang ikut-ikutan. Oh gitu ya Pak. Tuh. Sejak kapan ya kejadian tawuran ini mulai sering kejadi gitu di wilayah Manggarai? Udah lama banget, bahkan sejak tahun 70-an. Jadi ini masalah turun-menurun dan belum pernah benar-benar selesai. Oh gitu ya Pak. Tuh. Terus apa lokasi tawuran berdekatan dengan pemukiman warga? Iya, tawuran sering terjadi di jalan-jalan dekat rumah warga kayak di Jalan Tambak dan Sultan Agung. Bikin warga jadi takut dan tegang. Oh gitu. Serem juga ya Pak ya? Serem, bener serem banget deh. Apalagi takutnya ada yang mati. Banyak yang jatuh korban. Kenapa tawuran masih terus terjadi sampai saat ini? Selain karena dendam dan gengsi, kurangnya kegiatan positif buat anak muda juga jadi penyebab. Oh gitu Pak. Baik. Nah. Terus bagaimana upaya pencegahan yang telah dilakukan oleh RT dan warga? RT kerja bareng aparat bikin pos pantau. Khusus ada juga kegiatan kayak pengajian dan penyaluran, tujuannya biar warga akrab dan anak muda agak nggak gampang ribut. Kemudian berita ketiga, Sobat BSI, ada kabar kurang menyenangkan datangnya dari keberangkatan Haji Furoda. Sejumlah calon jamaah haji yang menggunakan jalur visa mujamalah atau lebih dikenal dengan istilah Haji Furoda dikabarkan gagal berangkat ke Tanah Suci. Padahal mereka telah membayar biaya haji yang tidak sedikit, jauh lebih mahal dibanding haji reguler. Namun hingga saat keberangkatan, visa tak kunjung keluar atau dalam beberapa kasus, jamaah sudah tiba di bandara tapi tidak diizinkan masuk oleh otoritas Arab Saudi. Situasi ini menimbulkan kekecewaan besar dan pertanyaan publik tentang legalitas, kejelasan, dan tanggung jawab pihak penyelenggara. Lantas, apa sebenarnya penyebab gagalnya keberangkatan ini? Dan bagaimana tanggapan dari pihak yang bertanggung jawab atau yang mengetahui seluk-beluk jalur Haji Furoda? Berikut ini kita hadirkan wawancara bersama pemilik travel haji dan umroh. Baik, hari ini saya sedang di Travel Dau bin Golib Wisata. Saya sedang bersama pemilik travel tersebut. Baik, nama Bapak siapa? Nama saya Haji Muhammad Ferianor, boleh dipanggil Haji Ferry. Baik. Saya ingin bertanya seputar berita yang saya dengar tentang
visa Haji Furoda yang belum turun ya. Baik. Bagaimana pandangan Bapak terkait kasus visa Haji Furoda yang belum terbit untuk sejumlah jemaah tahun ini? Oke, baik. Sedikit menyikapi atau menanggapi pertanyaan tersebut terkait visa Haji Furoda yang sampai saat ini memang belum diterima oleh jemaah Haji Furoda di Indonesia khususnya ya. Jadi menurut informasi terakhir yang kita update dari pihak Kementerian Indonesia atau dari pemerintah Saudi sendiri yang memang sudah memastikan dia sudah tidak menutup untuk penerbitan visa Haji Furoda tahun 2025. Nah, kemungkinan besar ini kan sudah tanggal 2 ya. Kemungkinan besar ini sudah positif dan bisa dipastikan visa Haji Furoda khususnya untuk Indonesia sudah tidak bisa diterbitkan lagi. Oh, seperti itu ya Pak? Iya, betul. Baik. Menurut Bapak apa yang menjadi penyebab utama terhambatnya penerbitan visa jalur Furoda? Oke, yang pertama yang kita lihat informasi terakhir dari pihak Saudi, kemungkinan besar insya Allah tahun ini adalah Haji Akbar, di mana Haji Akbar tersebut yang memang sangat dinanti-nantikan oleh calon jamaah haji Indonesia bahkan seluruh dunia, di mana Haji Akbar itu biasanya terjadi minimal 10 tahun sekali. Artinya di mana Haji Furoda ini bukan Haji Furoda aja ya, di mana Haji Akbar ini dinantikan di umat seluruh Indonesia. Artinya peminat dan calon jamaah yang sangat banget untuk melaksanakan ibadah Haji Akbar tersebut. Itu kemungkinan besar yang memang menjadi kendala visa Haji Furoda sampai saat ini dibatasi. Oh, seperti itu. Iya. Baik Pak, ini pertanyaan terakhir. Oke, baik. Iya. Apa yang harus diperhatikan oleh calon jemaah sebelum memilih travel untuk Haji Furoda? Oke, sebenarnya pada konteks tersebut calon jamaah haji mudah ya untuk memilih travel. Yang pertama pastinya izin yang lengkap. Khusus haji ini ada izin tersendiri, beda dengan travel atau umroh biasa. Kalau haji ini dia ada namanya PIHK, itu izin tersendiri khusus melaksanakan haji. Gitu ya, baik itu dari ONH plus yang langsung dari Kementerian Agama ataupun yang Haji Furoda pada khususnya. Gitu, Haji Furoda ini memang tidak semua travel yang bisa memberangkatkan atau memfasilitasi berangkatnya calon jamaah haji Furoda. Jadi untuk teman-teman atau calon jamaah haji untuk memilih travel, tentunya pastikan dulu travel tersebut sudah memiliki izin untuk melaksanakan atau memberangkatkan ataupun memfasilitasi calon jamaah haji untuk berangkat. Oh, begitu Pak. Itu. Baik Pak, terima kasih atas Baik. berita yang setelah disampaikan. Sama-sama ya, mudah-mudahan itu saja yang kita bisa sampaikan dari Bin Galip Wisata, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Untuk buat teman-teman khususnya calon jamaah Haji Furoda pada tahun ini yang tidak bisa berangkat dikarenakan visa yang tidak terbit, mudah-mudahan bisa ikhlas, mudah-mudahan bisa menerima dengan lapang dada. Dan inilah salah satu kebesaran Allah Subhanahu wa taala, di mana bukan semua orang yang punya duit bisa berangkat haji. Ya, tapi Allah yang mampukan semuanya, Allah yang ngundang semuanya. Ya, jadi buat pesan kita buat teman-teman, mudah-mudahan bisa ikhlas, lapang dada, dan mudah-mudahan tahun depan bisa berangkat dengan fasilitas yang sesuai diharapkan, dan mudah-mudahan tahun depan bisa berangkat haji untuk semuanya teman-teman. Itu aja sih yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Amin. Ya, terima kasih. You're listening www.bsfm.com. BSI Radio, curiakan harimu. Hai Sobat BSI, kembali lagi di 105,6 BSI Radio. Masih bersama Amel dan Farhan. Lanjut berita yang keempat. Sebuah toko kosmetik
di kawasan Condet, Jakarta Timur digerebek oleh petugas karena kedapatan menjual obat-obatan ilegal tanpa izin resmi. Obat-obatan tersebut tidak memiliki izin edar dari BPOM. Bahkan diduga mengandung bahan berbahaya. Penjualan obat ilegal seperti ini tentu sangat membahayakan. Selain melanggar hukum, produk-produk tersebut bisa membahayakan kesehatan konsumen. Lalu, bagaimana kronologi penggerebekan ini dan apa sanksi yang akan diberikan kepada pelaku usaha? Untuk mengetahui lebih jelas, berikut kami hadirkan wawancara bersama salah satu ketua Satpol PP. Selamat pagi, Pak. Ya, pagi. Sebelumnya nama Bapak siapa? Doni Effendi, Kasatpol PP Kelurahan Balai Kambang. Ya. Jabatan Bapak di sini sebagai apa, Pak? Kepala Satpol PP Kelurahan Balai Kambang. Ya. Saya ingin memberikan beberapa pertanyaan terkait berita obat keras yang ilegal. Bisa dijelaskan, Pak, kronologi pengamanan ribuan butir obat keras di ilegal yang terjadi di Keramat Jati kemarin? Ya, terdapatnya adanya laporan masyarakat ke Pak RT setempat, lanjut ke Pak RW, dan ketiga kalinya baru ke kelurahan. Langsung kami koordinasi dengan lurah, ke kepala puskesmas, Babinsa, Bimaspol, dan unsur terkait untuk memastikan bahwa itu menjual obat-obat tertentu. Namun hari Selasa saya datengin dengan dipimpin oleh Pak Lurah. Di sana terdapat obat-obatan tertentu yang mengetahui obat tertentu dari orang puskesmasnya, dan saya hanya menindak aja. Apa saja jenis obat keras ilegal yang diamankan oleh Satpol PP? Obat tramadol, obat eksimer, obat trihexyphenidyl, obat clonazepam, obat prohiver, obat aprazolam, obat diazepam, obat dumolit, obat lorazepam, dan obat estazolam. 10 macam obat-obatan. Kemudian bagaimana modus peredaran obat keras ilegal yang berhasil diungkap? Dia modusnya berjualan kosmetik. Kosmetik, jadi ada apa yang buat hand body. Dia modusnya itu. Jadi pembelinya ini yang sudah sering ke dia seperti pengamen, tukang parkir, anak-anak nongkrong, yang orang-orang tertentu aja. Dia kalau orang baru tidak akan memberikannya. Ya, soalnya tempatnya kayak kelihatan kosmetik ya, nggak Iya, kelihatan betul. obat-obatan. Tempatnya kecil begitu dia. Isinya yang dipajang kosmetik semua. Oh betul. gitu, betul. Oke, pertanyaan terakhir, Pak. Langkah hukum atau tindak lanjut apa yang akan diambil terhadap para pelaku? Nah, kemarin saya dan puskesmas mengamankan obat-obatan tertentu itu dan dimusnahkan oleh kesehatan. Dan untuk kiosnya ini informasi dari RT, dia pindah, entah tahu kemana pindahnya. Kalau misalkan kayak dia pindah, itu bakal tetap dicari atau? Kalau pindahnya masih di Balai Kambang tetap saya kejar. Tapi gitu. kalau di luar Jakarta Timur udah tidak bisa mengejar. Oh, seperti itu, Pak. Baik, Pak, terima kasih atas informasi berita. Ya, sama-sama, Mbak. Berita kelima, Aksi Penyelamat Negeri atau KSPN kembali turun ke jalan dalam aksi solidaritas untuk para buruh. Aksi ini digelar sebagai bentuk protes terhadap berbagai kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada kesejahteraan pekerja, termasuk soal upah minimum, sistem kerja kontrak, hingga jaminan sosial. KSPN menilai bahwa hak-hak buruh semakin terpinggirkan, sementara beban hidup mereka semakin berat. Mereka menuntut agar pemerintah segera merevisi kebijakan yang dianggap merugikan kaum pekerja dan lebih serius dalam melindungi hak-hak buruh di seluruh sektor. Aksi ini berlangsung damai namun tetap mendapat perhatian luas dari masyarakat dan aparat keamanan. Lalu, apa yang sebenarnya menjadi tuntutan utama KSPN dalam aksi kali ini? Dan bagaimana respon dari pihak terkait? Sebelumnya nama Bapak siapa? Wildan Wijaya. Bapak dari komunitas mana ya? Federasi Serikat Buruh Indonesia, ISBI. Gitu ya. Oke, Pak. Apa alasan utama KSPN turun ke jalan hari ini?
alasan kita adalah menolak importir ilegal sama stop PHK. Ya, karena importir ilegal itu membuat para buruh-buruh nggak bisa produktif. Oh gitu ya. Baik, tuntutan apa yang paling penting menurut Bapak untuk demo hari ini? Tuntutan apa? Iya, tuntutan apa yang Ya. paling penting? Yang paling penting itu menolak impor ilegal. Supaya industri-industri lokal tetap berkembang, memberdayakan masyarakat Indonesia, tetap maju para buruhnya. Iya, baik Ya. Pak. Apa yang Bapak harapkan dari pemerintah setelah demo ini? Yang kami harapkan ya buruh makin sejahtera ke depannya. Stop PHK, lakukan undang-undang sesuai konstitusi. Baik Pak, terima kasih Pak. Iya. Kemudian, berita keenam. Kabar mengejutkan datang dari dunia bisnis dan teknologi tanah air, Grab. Salah satu perusahaan teknologi terbesar di Asia Tenggara, dikabarkan telah resmi mengakuisisi Goto Group, induk perusahaan dari Gojek dan Tokopedia. Langkah ini menjadi sorotan besar, karena baik Grab maupun Goto selama ini dikenal sebagai dua pemain utama dalam ekosistem digital Indonesia. Akuisisi ini tentu saja menimbulkan banyak pertanyaan, mulai dari dampaknya terhadap persaingan pasar, nasib mitra pengemudi, hingga pengaruhnya terhadap konsumen. Apakah ini berarti era persaingan Gojek dan Grab akan segera berakhir? Dan bagaimana nasib Tokopedia setelah proses akuisisi ini berjalan? Untuk menjawab beberapa pertanyaan tersebut, kami akan berbincang langsung dengan wakil dari komunitas sahabat Raja Wali. Apa pendapat Bapak sebagai driver tentang kabar Grab yang mengakuisisi Goto sih Pak? Saya udah mengetahui tentang Grab mau mengakuisisi Gojek, artinya saham Gojek itu mau diambil alih sama Grab. Memang ada notifikasi dari aplikasi driver Gojek itu tentang masalah Goto. Tapi yang santer-santer sih di masyarakat umum nih, di kalangan ojol, bahwa Gojek itu mau sahamnya mau diambil sama Grab. Demikian. Nah, menurut Bapak ini merupakan kabar baik atau justru menimbulkan kekhawatiran? Kekhawatiran. Oke. Siapa sih Pak yang menurut Bapak paling terdampak buat perubahan di driver Grab, Gojek atau keduanya? Kedua-duanya. Alasannya Gojek yang biasanya sekian trip bisa berkurang, dan begitu juga Grab biasanya sekian trip bisa berkurang penambahan. Dan sejauh ini apakah Bapak sudah memulai merasakan dampaknya? Sedikit-sedikit, karena Grab itu promonya lebih hebat dari Gojek. Kapan sih Bapak mulai bergabung sebagai driver dan bagaimana perubahan yang Bapak rasakan dari dulu hingga sekarang? Alhamdulillah, ya, kalau mulai masuk Gojek itu 2015 kalau nggak salah September. Dampaknya ya dari dulu sih masalah pertama masuk sih sering banyak orderan dapat TikTok gitu. Sekarang jarang ngambil TikToknya. Artinya kita ngambil dapat penumpang dari sini dari kota A atau dari jalan A ke jalan B, dapat lagi biasanya dari jalan B ke jalan C. Sekarang susah gitu. Di mana sih Bapak merasakan dampak paling nyata dari perubahan ini di sistem aplikasi, jumlah orderan atau di lapangan? Dan di lapangan, karena kalau memang dua-duanya digabung jadi orderan makin berkurang gitu. Oke. Mengapa Bapak lebih memilih Gojek dibanding platform lain, terutama setelah adanya kabar ini? Kalau menurut saya ya dan kawan-kawan, Gojek itu banyak sekali peminatnya daripada Grab. Tapi karena Grab juga karena ini saingan bisnis, jadi sekarang beralih dari biasanya yang nggak ada promo, Grab banyak promonya. Udah gitu Gojek itu kabarnya sih emang mau diakuisisi sama Grab, jadi lagi mana ya, dia kayaknya yang mau ngabisin sisa saham yang ada di Gojek itu untuk diambil alih sama Grab. Jadi semua orderan demikian begitu deh, yang seperti saya tadi katakan demikian.
Bagaimana sih harapan Bapak ke depannya sebagai driver setelah dua perusahaan besar ini menjadi satu? Saya sih mengharapkan ada penambahan aplikasi kalau memang itu Gojek dan Grab digabung, penambahan aplikasi untuk penambahan untuk aplikasi buat semacam Grab atau GoSend atau semacam yang lainnya. Jadi memperbanyak aplikasi buat menjerat penumpang atau barang kayak apa gitu dipertambah gitu aja. Bagaimana mengenai pendapat Bapak sebagai driver yang kemarin adanya unjuk rasa di Monas tentang hal kebijakan yang sangat merugikan driver? Apakah Bapak ikut merasakan dampak dari kebijakan tersebut? Ya, kalau menurut saya sih kalau memang kena dampaknya masalahnya driver itu berapa persen ke aplikasi, berapa persen lebih tinggi ke aplikasinya daripada ke drivernya. Makanya saya sangat mendukung sekali adanya demo itu, tapi saya tidak ikut-ikutan demo hanya karena di usia ini saya ikut aja. Jadi ikut aja apa yang dilakukan ojol-ojol lain untuk menentukan perubahan ojol yang buat masa depan atau ke depannya gitu. Demikian. You're listening www.bsfm.com. BSI Radio, curiakan harimu. Setiap tetes air berarti kehidupan. Air adalah sumber daya yang berharga. Gunakan air dengan hemat dan bertanggung jawab. Yuk, hemat air mulai dari rumah. Matikan keran saat tidak digunakan. Gunakan air secukupnya dan ajak keluarga untuk peduli. Bersama kita bisa menjaga bumi tetap lestari. Pesan ini dipersembahkan oleh BSI Radio. Sobat BSI, kembali lagi di 105,6 BSI Radio. Masih bersama Amel dan juga Farhan masih membicarakan soal berita. Berita yang ketujuh, sebuah peristiwa mengejutkan terjadi di wilayah Jakarta Timur. Sebuah kebakaran hebat melanda Pasar Ambon yang dikenal sebagai salah satu pusat aktivitas ekonomi masyarakat setempat. Api dilaporkan mulai berkobar pada Kamis pagi dan dengan cepat menjalar ke sejumlah kios di pasar tersebut. petugas pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk mengendalikan si jago merah. Dan hingga saat ini, proses pendinginan telah selesai dilakukan. Namun, suasana duka dan kerugian besar masih menyelimuti para pedagang yang menjadi korban dalam kejadian ini. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kronologi peristiwa, penyebab kebakaran, serta dampaknya terhadap para pedagang dan aktivitas kawasan tersebut, berikut wawancara bersama salah satu saksi mata setempat. Selamat sore pemirsa, saya sedang berada di kawasan Kampung Ambon di Jakarta Timur, di lokasi kebakaran yang menghanguskan beberapa ruko pagi dini hari. Tampak di belakang saya puing-puing bangunan yang tersisa. Pemilik ruko tampak masih berupaya menghadapi situasi pasca kebakaran. Untuk informasi lebih lanjutnya, saya sudah bersama Bapak Tamiswarto, saksi mata. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Bisa diceritakan apa yang terjadi saat kebakaran mulai muncul? Kebakaran api mulai muncul itu dari sebuah sayap bertempat pada kematiannya buat saya lagi ngelainin mie, datang ke sini yang ayam di sebelahnya. Itu teriak, iwa kalau ada api gede soalnya karena api sudah besar. Baik. Setelah kejadian apa ada bantuan pihak dari pihak pasar atau pemerintah itu Pak? Belum ada kan? Belum ada ya? Belum ada respon? Belum ada respon. Terima kasih Bapak. Baik Sobat BSI, memasuki berita ke-8. Kabar gembira datang dari dunia olahraga tanah air. Di tengah gegap gempita Indonesia Open 2025, sebuah cabang olahraga yang terbilang baru di Indonesia mulai mencuri perhatian padel tenis. Ya, olahraga raket yang menggabungkan unsur tenis dan squash ini tampil memukau di sirkuit Indonesia Open kali ini. Antusiasme penonton, kecepatan permainan, serta teknik para atlet padel
sukses menyedot perhatian publik dan pecinta olahraga nasional. Tidak hanya itu, sejumlah atlet muda lokal juga mulai menunjukkan taringnya di lapangan. Mereka bersaing dengan pemain internasional dan memberikan harapan besar bagi perkembangan pedal di Indonesia ke depan. Nah, untuk membahas lebih jauh bagaimana kiprah padel tenis di Indonesia Open 2025, kita sudah terhubung dengan narasumber yang akan berbagi cerita langsung dari arena pertandingan. Langsung saja kita simak wawancara berikut ini. Apa arti sirkuit Indonesia Open bagi perkembangan pedal di Indonesia nih, Kak? Kalau untuk aku sih, ini sih untuk ningkatin komunitas-komunitas pedal juga kan. Sekarang udah perkembangannya pesat banget pedal dalam jangka waktu sekitar mungkin 6 bulan udah pesat banget, hampir setiap minggu tuh ada turnamen. Jadi untuk ada turnamen sirkuit ini sih kalau bisa dirutinin terus. Oke, sekarang bagaimana rutinitas latihan kakak nih menjelang turnamen ini? Rutinitas aku sih, aku latihan tuh dari Senin sampai Jumat biasanya. Tapi untuk turnamen ini, karena sebelumnya kita udah prepare dari jauh-jauh hari sih, harusnya mencapai target sih. Apa harapan kakak ke depan sebagai atlet pedal Indonesia nih? Kalau harapannya pastinya bisa ikut yang, kalau sekarang kan aku masih ikutnya bronze atau silver, tapi aku untuk harapan ke depannya aku mau main di pro. Semangat ya, terima kasih, thank you. Berikutnya, berita yang ke-9. Sobat BSI, dunia perfilman tanah air kembali menghadirkan karya terbaru yang menyentuh hati. Film berjudul Tak Ingin Usai di Sini baru saja menggelar gala premier malam tadi di salah satu mal di Jakarta Selatan dan berhasil menarik perhatian para pecinta film, selebritas, serta instan perfilman. Film ini mengangkat kisah tentang cinta, kehilangan, dan perjuangan untuk bertahan, sebuah cerita yang dekat dengan kehidupan banyak orang. Dengan deretan pemain berbakat dan penyutradaraan yang kuat, Tak Ingin Usai di Sini digadang-gadang menjadi salah satu film yang paling dinanti tahun ini. Lalu, apa yang membuat film ini begitu spesial? Untuk menjawab itu semua, kita akan simak wawancara bersama salah satu penonton yang akan berbagi cerita langsung. Boleh kenalin dulu nggak kakak, siapa namanya? Boleh, nama aku Benona Karamoy. Dan ini Sarafina Karamoy. Oke. Saya mau nanya kak, dari film ini ada gak sih menurut kakak itu bikin bermakna banget nih di bagi kakak, apa bagi kakak? Definisi setiap acting dan setiap katanya itu kan bermakna, apalagi di cerita ini kan si Kim kan menjadi penulis lagu. Jadi setiap kata-katanya itu definisi bermakna banget dan setiap scene-nya juga benar bermakna banget. Oke, baik. Dan terakhir kak, untuk misalkan film ini dijadikan sebuah kata-kata, pengen kata-kata apa untuk kakak, dari kakak? Apa ya? Bodoh. Jangan gitu dong. Sesuai judulnya, Tak Ingin Usai di Sini. Oke, baik. Kasih ya kak. You're listening www.bsfm.com. BSI Radio, curiakan harimu. Berita ke-10. Kabar duka datang dari wilayah Kemayoran, Jakarta Pusat. Sebuah rumah kos 2 lantai yang berada di Gang Sepur 2, RT 5 RW 2, Kelurahan Gunung Seri Selatan, dilalap api pada Minggu sore sekitar pukul 8:15 waktu Indonesia bagian Barat. Kebakaran terjadi sesaat setelah hujan deras mengguyur kawasan tersebut. Menurut Ketua RT setempat, Bapak Furkuan Daulay, api diduga berasal dari korsleting listrik, meski kepastian penyebab masih menunggu hasil penyelidikan resmi dari kepolisian. Rumah yang terbakar mirip Pak Markus, dengan lantai bawah digunakan sebagai tempat tinggal keluarga dan lantai atas difungsikan sebagai rumah kos. Dari 6 kamar, 4 diantaranya tengah dihuni saat kejadian. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Menurut penuturan warga, salah satu penghuni mencium bau hangus dan segera mengabari tetangga. Warga pun sigap memukul tiang listrik sebagai tanda bahaya, cara tradisional yang masih digunakan di lingkungan tersebut. Petugas pemadam kebakaran datang tak lama kemudian dan berhasil memadamkan api sebelum menjalar lebih luas. Kondisi bangunan yang permanen dan sisa hujan membantu mempercepat proses pemadaman. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana kronologi peristiwa dan respon dari warga sekitar, berikut wawancara kami bersama Bapak Furkuan Daulay langsung dari lokasi kejadian.
Permisi, dengan Bapak siapa? Saya Furkon Daulay, Ketua RT 005 RW 02 Kelurahan Gunung Sari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat. Apa yang menyebabkan kebakaran rumah kos di Kemayoran? Apakah ada penyebab spesifik seperti korsleting listrik atau lainnya? Kalau untuk jelasnya, memang kan nanti yang memutuskan itu adalah dari pihak kepolisian. Cuman kita kan hanya praduga saja sebagai kebutuhan warga yang kebiasaannya itu kemungkinan ada arus pendek korsletingnya. Siapa yang menjadi korban kebakaran rumah kos di Kemayoran? Apakah ada korban jiwa atau luka-luka dalam kejadian tersebut? Ya, untuk rumah di TKP tersebut itu pemiliknya adalah Pak Markus, ya kan. Kebetulan dia memiliki 2 lantai, jadi lantai bawah untuk ruangan keluarganya Pak Markus sendiri, lantai kedua itu untuk anak kos. Nah, ya menurut ceritanya ada berita dari kebetulan ada penghuni kosnya. Dia itu kan ada sekitar 6 kamar. Kebetulan yang terisi itu 4 kamar, ya kan. Nah udah itu karena ini hari libur, jadi yang 2 kamar itu pulang kampung. Nah itu juga ada mbaknya juga pembantu asisten rumah tangganya itu dia juga pulang kampung. Nah akhirnya yang mengetahuinya itu adalah penghuni kosnya, ya. Dan kebetulan juga penghuni kosnya itu dia hanya terasa ini aja, belum lihat kebakaran. Jadi yang tahu itu adalah warga setempat gitu kan. Nah kebetulan gitu. Alhamdulillah api dapat dipadamkan. Dia itu tidak ada korban jiwa. Kejadiannya itu sekitar selesai maghrib lah, sekitar jam 18.15, ya selesai hujan besar juga. Berita ke-11, kabar baik datang dari kawasan pusat perbelanjaan terbesar di Jakarta. Ya, pelanggaran parkir liar di Pasar Tanah Abang kini mulai berkurang. Penurunan ini terjadi berkat kerjasama dari berbagai pihak, mulai dari Dinas Perhubungan, Satpol PP, hingga petugas kecamatan. Mereka bersiaga di titik-titik rawan untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan pengunjung. Area seperti Blok A, Blok B, Blok F, Blok G, hingga Al-Makmur dulunya sering dipenuhi kendaraan yang parkir sembarangan. Tapi kini situasinya jauh lebih tertib dan lancar. Tak hanya pengawasan di lapangan, sejumlah langkah lain juga dilakukan, seperti penderekan kendaraan, penambahan CCTV, hingga pembuatan poster padu. Semua ini bertujuan untuk menciptakan lalu lintas yang lebih tertib dan aman. Menariknya, kesadaran warga juga mulai tumbuh. Pembeli dan pedagang kini mulai memanfaatkan gedung parkir resmi yang sudah disediakan. Nah, untuk mengetahui lebih jauh bagaimana proses penertiban ini berjalan, kita sudah terhubung dengan narasumber dari lapangan. Langsung saja, mari kita simak wawancara berikut ini. Permisi, dengan Bapak siapa? Saya Arya Bagus Kusumadewa. Oke, baik Pak. Jadi kami ada beberapa pertanyaan tentang penurunan pelanggaran parkir liar di Pasar Tanah Abang. Yang pertama yaitu apa yang menyebabkan penurunan pelanggaran parkir liar di Pasar Tanah Abang? Apakah ada peningkatan pengawasan atau penindakan yang lebih efektif? Untuk terkait dengan penurunan parkir liar di Tanah Abang, kami dari Wali Kota Jakarta Pusat dan juga Dinas Perhubungan berikut dari Sudin itu ada penempatan petugas yaitu gabungan dari jajaran Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan juga tingkat kewilayahan dari kecamatan juga itu di titik-titik yang memang rawan Tanah Abang. Berita ke-12, kabar baik datang dari dunia pendidikan Jakarta. Menyambut tahun baru ajaran baru,
2025 sampai 2026, semua sekolah negeri di Jakarta kini resmi menjadi posko SPMB 2025, termasuk SD Negeri Cempaka Putih. Ya, posko ini dibuat untuk memudahkan orang tua dan calon peserta didik dalam proses pendaftaran sekolah, mulai dari membuat akun, mengambil token, hingga informasi lengkap seputar pendaftaran bisa didapat langsung di sekolah. Penunjukan sekolah sebagai posko bukan tanpa alasan. Semua sekolah negeri memang ditugaskan untuk terlibat agar pelayanan SPMB bisa merata dan transparan ke seluruh masyarakat. Dan yang paling penting, gratis tanpa pungutan biaya. Koordinasi dilakukan oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Sementara masing-masing kepala sekolah diberi tanggung jawab untuk mengatur posko di sekolahnya. Pelayanan sudah dibuka sejak 19 Mei 2025 dan pendaftaran berlangsung mulai 2 Juni hingga 11 Juli 2025. Posko ini dibuka setiap hari kerja dan terbuka untuk umum. Nah, untuk tahu lebih dalam soal peran sekolah dalam program SPMB tahun ini, kita sudah terhubung dengan narasumber langsung dari SD Negeri Cempaka Putih. Yuk kita dengarkan bersama. Selamat pagi para pendengar setia BSI Radio. Senang sekali saya Salsa Filzah kembali menyapa Anda dalam program Sorot Aktual. Hari ini kita akan mengulas informasi penting seputar dunia pendidikan, khususnya terkait proses penerimaan peserta SPMB tahun 2025 di wilayah DKI Jakarta. Saat ini saya sudah berada di salah satu sekolah negeri di kawasan Jakarta Pusat dan akan berbincang langsung dengan panitia penyelenggaranya. Oke, baik, dengan Ibu siapa? Apa yang membuat sekolah negeri Cempaka Putih ini menjadi posko SPMB 2025? Apakah ada kerjasama khusus antara pemerintah, provinsi dengan panitia SPMB? Ya, nggak ada kriteria khusus. Di mana semuanya sekolah negeri memang diharuskan menjadi posko SPMB karena itu merupakan sentral dari seluruh pelayanan. Ya, tidak ada istilahnya diskriminasi yang nanti ujungnya dan juga harus masyarakat itu terserap informasi terhadap SPMB. Semuanya pelaksanaan itu gratis, free. Oke, baik Pak. Pertanyaan selanjutnya yaitu siapa yang bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan penggunaan sekolah negeri sebagai posko SPMB 2025? Apakah Dinas Pendidikan DKI Jakarta atau panitia SPMB itu sendiri? Ya, pada intinya di posko pusatnya di Dinas Pendidikan, namun kepala sekolah yang memberikan yang diberikan mandat untuk mengelola SPMB khususnya di tingkat satuan pendidikan di sekolah dasar khususnya. Baik Sobat BSI, tak terasa kebersamaan kita di program Sorot Aktual hari ini harus berakhir. Terima kasih sudah temani kita selama 26 menit dengan berbagai informasi dan isu terkini yang penting untuk kita simak bersama. Terus dengarkan Sorot Aktual setiap hari hanya di 105,6 BSI Radio pada pukul 10 sampai 10.26 WIB untuk mendapatkan kabar-kabar terbaru dan wawasan yang mencerahkan. Saya Amel dan saya kayaknya ulang deh Mel. Dari yang terus denger itu lu masa WIB waktu Indonesia bagian barat. Itu tuh Mas Irol. Masih Indonesia Barat. Nggak terus dengarkan. Enggak, yang WIB apaan? Waktu Indonesia bagian Barat. Terus dengarkan Sorot Aktual setiap hari hanya di 105,6 BSI Radio pada pukul 10 sampai 10.26 waktu Indonesia Barat untuk mendapatkan kabar-kabar terbaru dan wawasan yang mencerahkan. Saya Amel dan juga Farhan pamit undur diri dari ruang siar. Sampai jumpa di Sorot Aktual selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan salam hangat untuk Sobat BSI dimanapun berada. Oke, kurang deh yang terakhir. Kurang. Yang terakhir. Ayo. Saya Amel. Ayo. 1, 2, 3. Saya Amel dan ulang. Ulang. Oke.
Saya Amel dan juga Farhan pamit undur diri dari ruang siar. Sampai jumpa di Sorot Aktual selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan salam hangat untuk Sobat BSI dimanapun berada.